Arion pernah menjadi penjelajah paling terkenal di generasinya. Namun, sebuah tragedi mengubah segalanya. Dalam sebuah ekspedisi yang salah perhitungan, kelalaiannya menyebabkan adiknya, Lyra, terjatuh ke dalam sebuah jurang reruntuhan kuno. Lyra selamat, namun jiwanya terluka. Ia menderita luka gema, sebuah kondisi di mana jiwanya terperangkap, terus-menerus mengulang detik-detik teror. Saat ia jatuh, dihantui rasa bersalah, Arion meninggalkan dunianya dan mendedikasikan hidupnya untuk satu tujuan: menemukan cermin jiwa, sebuah artefak dari peradaban Kalangit yang telah lama hilang, yang konon tidak memantulkan raga, tetapi memantulkan dan mampu menyembuhkan jiwa yang retak. Pencariannya selama bertahan-tahan akhirnya membuahkan hasil. Sebuah naskah usang membawanya ke sebuah kuil terpencil di kaki pegunungan tak bernama. Di sana ia bertemu seorang penjaga tua yang memberinya ujian pertama, sebuah teka-teki tentang bintang dan bayangan. Dengan pengetahuannya yang luas, Arion berhasil memecahkannya. Sang penjaga pun menyingkir, memperlihatkan sebuah jalan tersembunyi. Jalan ini menuju lembah Gema Sunyi, kata sang penjaga, tempat di mana kaum Kalangit membangun kuil-kuil mereka. Tapi ingat, jalan ini tidak hanya menguji pikiranmu, tetapi juga hatimu. Arion memasuki lembah itu, sebuah tempat yang sunyi senyap, di mana bahkan angin pun seolah menahan napas. Di tengah lembah, ia menemukan kuil gema pertama. Pintu kuil terkunci oleh sebuah mekanisme rumit yang didasarkan pada siklus bulan dan aliran air. Setelah berhari-hari mengamati dan menghitung, Arion berhasil membuka gerbangnya. Di dalam, ia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh kristal-kristal yang berdengung. Di tengah ruangan, terdapat sebuah relief yang menggambarkan 3 ujian untuk menemukan 3 bagian kunci cermin jiwa. Ujian pertama ada di kuil itu sendiri. Ujian simetri hati. Arion harus menyusun kembali serangkaian cermin kristal yang pecah untuk memantulkan seberkas cahaya ke sebuah titik. Namun, setiap kali ia menyentuh sebuah cermin, sebuah gema dari penyesalan terbesarnya suara teriakan Lyra saat terjatuh menggema di seluruh ruangan, menggetarkan tangannya dan mengacaukan konsentrasinya. Ini bukan sekadar teka-teki spasial. Ini adalah siksaan fisik. Arion harus berjuang melawan traumanya sendiri, menenangkan tangannya yang gemetar, dan fokus pada tugasnya. Setelah perjuangan batin yang luar biasa, ia berhasil. Cahaya itu terpantul sempurna, membuka sebuah kompartemen rahasia yang berisi bagian kunci pertama, sebuah lensa kristal. Namun, saat ia mengambil lensa itu, ia mendengar suara langkah kaki. Dari bayangan pintu, muncul Silas, seorang kolektor artefak saingannya yang terkenal kejam. Kerja yang bagus, Arion, kata Silas dengan senyum dingin. Kau selalu pandai melakukan pekerjaan kotor untukku. Silas tidak datang untuk bertarung. Ia hanya berdiri di sana, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tahu setiap langkah Arion. Kau mencari obat untuk adikmu, bukan? Sungguh mulia, lanjutnya dengan nada mengejek. Tapi cermin itu memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyembuhkan satu jiwa yang rusak. Sebelum Arion sempat bereaksi, Silas melemparkan sebuah granat asap dan menghilang, meninggalkan tawa yang menggema. Arion kini sadar, ini bukan lagi sekadar pencarian. Ini adalah sebuah perlombaan, dan rivalnya tidak hanya menginginkan artefak yang sama, tetapi juga tampaknya mengetahui luka terdalam di hatinya. Dengan lensa kristal di tangan, Arion menatap relief kedua. Peta itu kini menunjuk ke sebuah lokasi yang lebih berbahaya. Labirin pasir hisap di gurun bisik. Perjalanannya baru saja dimulai, dan bayangan masa lalu serta ancaman masa depan kini mengejarnya tanpa henti.
Dengan lensa kristal di tangan, Arion tiba di perbatasan gurun bisik. Hamparan pasir keemasan yang tak berujung ini bukanlah gurun biasa. Angin yang bertiup seolah membawa bisikan-bisikan. Sebagian adalah kebohongan yang menyesatkan. Sebagian lagi adalah kebenaran yang menyakitkan. Menggunakan lensa kristal, Arion mampu melihat jejak-jejak tak kasat mata, membawanya masuk ke dalam labirin pasir hisap yang mematikan. Namun, gurun itu hidup. Badai pasir yang ganas tiba-tiba menerjang, menghapus semua jejak dan membutakan pandangannya. Saat ia hampir tersesat selamanya, sebuah tangan menariknya ke dalam sebuah ceruk batu. Penyelamatnya adalah Zahra, seorang wanita dengan mata setajam elang dan kulit yang telah ditempa matahari. Gurun ini tidak bisa kau taklukkan dengan mata, katanya. Kau harus mendengarkannya. Zahra adalah keturunan terakhir dari suku yang mampu membaca lagu pasir. Awalnya ia curiga pada Arion, namun saat melihat lensa kristal itu, ia terdiam. Benda itu adalah bagian dari nyanyian sunyi, bisiknya, merujuk pada legenda sukunya tentang cermin jiwa. Merasa takdir telah mempertemukan mereka. Zahra setuju untuk memandu Arion. Dengan bantuan Zahra yang menafsirkan bisikan angin, mereka berhasil menavigasi labirin dan menemukan kuil Gematua, sebuah bangunan batu pasir yang setengah terkubur. Di dalam, ujian telah menunggu. Ujian gema kebenaran. Saat Arion melangkah ke tengah ruangan, sebuah cermin pasir raksasa terbentuk di hadapannya. Dari cermin itu keluarlah sesosok bayangan yang identik dengan dirinya. Kau datang untuk menyembuhkan adikmu, ejek sang bayangan, atau untuk menyembuhkan rasa bersalahmu yang menyedihkan itu. Bayangan itu terus menyerang Arion dengan kata-kata, memaksanya untuk mengingat kembali detail dari kecelakaan Lyra yang selama ini ia tekan. Terungkap bahwa bukan hanya kelalaiannya, tetapi juga ambisinya untuk menjadi yang terhebatlah yang membuatnya mengambil risiko berbahaya itu. Arion hancur, berlutut di hadapan kebenarannya sendiri. Ya, itu salahku, akunya dengan suara bergetar. Saat pengakuan itu terucap, sang bayangan tersenyum dan melebur menjadi butiran pasir, menyingkap bagian kunci kedua. Sebuah bingkai perak yang rumit. Namun, saat Arion hendak mengambilnya, Silas muncul dari balik pilar. Kali ini, ia tidak tersenyum. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang sama dengan Arion. Berikan itu padaku, Arion, teriaknya. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Arion berhasil merobek sebagian pakaian Silas, menampakkan sebuah luka aneh. Di lengannya luka yang sama persis dengan luka Gema milik Lyra. Kau, tanya Arion, terkejut. Ya, balas Silas. Putriku juga menjadi korban dari reruntuhan terkutuk itu. Tapi tidak sepertimu yang hanya ingin menyembuhkan. Aku akan memutar kembali. Wah, cermin itu tidak hanya memantulkan jiwa, ia memantulkan waktu. Aku akan menghapus hari itu dari sejarah. Tujuan Silas yang tragis kini terungkap. Ia bukan sekadar kolektor. Ia adalah seorang ayah yang putus asa. Pertarungan mereka kini bukan lagi tentang keserakahan, tetapi tentang dua filosofi yang berbenturan. Penebusan melawan penghapusan. Dengan bantuan Zahra yang mengalihkan perhatian Silas, Arion berhasil merebut bingkai perak itu. Kuil mulai bergetar, pasir mulai menelan segalanya. Ini belum berakhir, Arion, teriak Silas sebelum ia terpaksa mundur dan menghilang di telan badai pasir. Arion dan Zahra berhasil keluar tepat waktu. Dengan dua bagian kunci di tangan, mereka melihat relief terakhir di pintu kuil yang sedang tenggelam. Peta itu kini lengkap, menunjuk ke sebuah tempat yang paling mustahil. Puncak
awan berkabut, sebuah gunung yang puncaknya dikatakan berada di atas langit itu sendiri. Perlombaan menuju puncak dunia telah dimulai. Dengan 2 bagian kunci di tangan, Arion dan Zahra memulai pendakian mustahil ke puncak awan berkabut. Ini bukan sekadar pendakian fisik. Udara yang tipis dipenuhi ilusi dan setiap langkah terasa seperti melawan beban penyesalan. Dengan lensa kristal sebagai penunjuk jalan dan kearifan Zahra dalam membaca alam, mereka perlahan menembus lapisan awan abadi. Di puncak tertinggi di atas lautan awan, berdirilah kuil Gema terakhir, sebuah kuil obsidian yang seolah melayang, sunyi dan agung. Di gerbangnya, Arion menyatukan lensa kristal dan bingkai perak. Kedua artefak itu bersinar, menyatu, dan membuka pintu kuil untuk terakhir kalinya. Di dalam, di atas sebuah altar, tergeletak bagian terakhir. Cermin murni itu sendiri, yang permukaannya beriak seperti air. Namun, saat Arion melangkah maju, ruangan itu berubah. Cermin itu memancarkan cahaya, dan dari cahaya itu terbentuklah sesosok Gema yang sempurna dari adiknya, Lyra. Ia tersenyum, sehat, dan tanpa luka. Ini adalah ujian Gema pengorbanan. Kau telah sampai, kakak, kata Gema Lyra dengan suara yang jernih. Cermin ini bisa melakukan apa yang kau inginkan. Ia bisa menyembuhkan jiwaku yang retak. Tapi ia juga bisa melakukan apa yang diinginkan pria itu. Ia bisa memutar kembali waktu, menghapus hari itu. Tapi dengan begitu, kau juga akan menghapus diriku yang sekarang. Pelajaran yang kupelajari dalam keheningan dan kekuatan yang kutemukan dalam keretakanku. Jadi, aku bertanya padamu, kakak, apakah kau ingin menyembuhkanku atau menghapusku? Arion membeku. Pilihan itu menghantamnya lebih keras dari ujian manapun. Di saat yang sama, Silas menerobos masuk, terluka dan terengah-engah, namun matanya menyala dengan api obsesi. Jangan dengarkan dia, Arion. Itu hanya tipuan kuil, teriaknya. Berikan cermin itu padaku. Namun, saat melihat Gema Lyra, Silas pun terhenti. Di samping Gema Lyra, muncul Gema lain, seorang gadis kecil yang tersenyum. Putrinya, ayah. Bisik Gema putrinya. Jangan hapus aku. Silas meraung dalam kesedihan dan kemarahan, menolak untuk menerima kebenaran. Ia menerjang maju untuk merebut cermin itu. Namun, Arion tidak melawan. Ia telah membuat keputusannya. Ia berdiri di depan Gema Lyra, melindunginya. Aku tidak akan membiarkanmu menghapus penderitaannya, Silas, kata Arion. Karena itu juga berarti menghapus kekuatannya. Pertarungan ideologi mencapai puncaknya. Zahra melihat kuil yang mulai tidak stabil, menggunakan pengetahuannya untuk menyanyikan lagu pasir, menciptakan sebuah frekuensi yang menggetarkan seluruh kuil. Di tengah kekacauan, Silas yang kini melihat dengan jelas Gema putrinya yang menangis, akhirnya tersadar. Ia melihat kesalahannya. Dalam satu momen terakhir yang menentukan, ia tidak lagi menyerang Arion. Ia justru mendorong Arion dan Zahra menjauh dari altar. Pergi, teriaknya. Biarkan seorang ayah menebus dosanya. Silas memeluk Gema putrinya saat kuil di atas awan itu runtuh menimpa mereka, memilih kedamaian dalam penerimaan daripada kehancuran dalam penolakan. Cermin jiwa hancur berkeping-keping. Kekuatannya untuk memanipulasi waktu lenyap selamanya. Namun, esensi penyembuhnya meledak dalam gelombang cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh dunia. Jauh di bawah, di kamarnya yang sunyi, Lyra yang asli tersentak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Gema di kepalanya berhenti. Matanya terbuka, dan ia melihat dunia dengan jernih. Arion dan Zahra kembali, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai orang-orang
yang telah berdamai. Arion berlutut di samping tempat tidur adiknya. Ia tidak lagi melihat sebuah kesalahan yang harus diperbaiki, tetapi seorang adik yang harus ia dampingi dalam proses penyembuhan. Penebusannya tidak ia temukan dalam artefak magis, tetapi dalam pengakuan, penerimaan, dan cinta tanpa syarat. Perjalanannya untuk menemukan cermin jiwa telah berakhir, dan perjalanannya untuk benar-benar menyembuhkan jiwa baru saja dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak runtuhnya kuil di atas awan. Arion telah menemukan penebusannya, bukan dalam artefak, tetapi dalam kesabarannya merawat Lyra. Adiknya kini telah bebas dari luka gema. Ia bisa tertawa, berbicara, dan mengingat masa lalu tanpa terperangkap di dalamnya. Namun, penyembuhannya tidak sempurna. Jiwanya yang dulu retak kini menjadi seperti cermin yang pecah dan disatukan kembali. Utuh, namun dengan ribuan garis retakan halus. Terkadang, Lyra bisa mendengar gema emosi orang-orang di sekitarnya. Terkadang, ia melihat kilasan tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi dalam mimpinya. Arion menganggapnya sebagai efek sisa dari traumanya. Namun, semua itu berubah pada suatu malam. Lyra terbangun dengan teriakan, bukan karena teror, tetapi karena sebuah penglihatan yang sangat jelas. Ia menggambar sebuah simbol spiral yang rumit di atas kertas. "Aku melihatnya, Arion," bisiknya. Gemetar, sebuah kota di bawah pasir, dan ada suara "Ea memanggilku," serpihan yang hilang. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah pesan terenkripsi datang dari Zahra. "Sesuatu yang aneh terjadi di gurun bisik, Arion," tulisnya. Pasir di sekitar kuil gema kedua mulai mengkristal, membentuk pola-pola aneh. Lagu pasir telah berubah. Ia menyanyikan lagu tentang sesuatu yang telah bangkit. Zahra menyertakan sebuah foto dari pola kristal pasir itu. Sebuah simbol spiral yang identik dengan gambar Lyra. Arion membeku. Ia sadar, hancurnya cermin jiwa bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah pemicu. Energi penyembuhan yang dilepaskannya telah menyebar ke seluruh dunia. Tetapi tampaknya, energi itu juga telah membangunkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tertidur. Meninggalkan Lyra di sebuah tempat yang aman, Arion dan Zahra bertemu kembali dan menuju ke reruntuhan kalangit yang ditunjukkan oleh penglihatan Lyra. Mereka menemukan sebuah kota bawah tanah yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Di pusat kota itu, mereka tidak menemukan artefak, melainkan sebuah simpul gema, sebuah bola energi murni yang berdenyut. Dengan kekuatan yang sama seperti yang menyembuhkan Lyra, saat Arion mencoba menganalisisnya, simpul itu berdenyut kencang. Dari bayangan arsitektur kuno, sesosok makhluk melangkah keluar. Tubuhnya terbuat dari batu dan cahaya, gerakannya tanpa suara, dan matanya bersinar dengan cahaya biru yang dingin dan tanpa emosi. Analisis tidak diperlukan, katanya dengan suara yang merupakan campuran dari ribuan bisikan. Ini adalah proses reklamasi. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai sang penjaga, sebuah entitas yang diciptakan oleh kaum kalangit untuk memastikan keseimbangan energi gema. Hancurnya cermin telah menyebarkan serpihan-serpihan ke seluruh dunia. Jelasnya, tugasku adalah mengumpulkannya kembali, termasuk serpihan yang bersemayam di dalam jiwa adikmu. Sang penjaga mengulurkan tangannya, dan simpul gema itu tersedot ke telapak tangannya. "Aku akan mengambil semua serpihan," lanjutnya. Matanya kini tertuju pada Arion, "dan aku akan memulai dari sumber gema terkuat yang bisa kurasakan. Aku akan datang untuknya." Sebelum Arion dan Zahra sempat bereaksi, sang penjaga melebur menjadi cahaya dan menghilang. Arion kini dihadapkan pada sebuah kebenaran yang mengerikan.
Perjalanannya untuk menyembuhkan adiknya justru telah mengubah Lyra menjadi sebuah suar, sebuah target bagi entitas kuno yang melihatnya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sebuah anomali yang harus diperbaiki, bahkan jika itu berarti menghancurkan jiwanya dalam prosesnya. Perlombaan baru telah dimulai. Kali ini, Arion tidak berjuang untuk menebus masa lalu, tetapi untuk melindungi masa depan adiknya dari sang penjaga yang datang untuk menagih utang peradaban. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa lari selamanya, Arion, Zahra, dan Lyra mencari perlindungan di satu-satunya tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh logika batu dan cahaya sang penjaga, kota gantung Aethelgard. Sebuah kota tersembunyi yang dibangun di atas kanopi hutan purba raksasa, dihuni oleh para pertapa dan cendekiawan yang mengasingkan diri dari dunia. Perjalanan ke sana sangatlah berat. Mereka harus memanjat pohon dunia yang menjulang tinggi, melewati gembitan-gembitan akar yang rapuh. Selama perjalanan, kekuatan Lyra semakin berkembang. Ia tidak lagi hanya mendengar gema pasif. Mulai bisa menarik gema dari benda-benda di sekitarnya. Dengan menyentuh sebuah batu, ia bisa melihat siapa saja yang pernah menyentuhnya. Kemampuan ini terbukti sangat berguna, membantu mereka menghindari jalur-jalur berbahaya. Mereka akhirnya tiba di Aethelgard, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Rumah-rumah kayu yang indah terhubung oleh jembatan gantung, semuanya diterangi oleh cahaya KUNANG kunong dan lentera. Mereka disambut oleh para cendekiawan yang setelah mendengar cerita Zahra, setuju untuk memberikan mereka perlindungan. Di perpustakaan besar Aethelgard yang berisi gulungan-gulungan dari peradaban yang telah punah, Arion dan Zahra mencari cara untuk menghentikan sang penjaga. Mereka menemukan sebuah teks kuno Kalangit yang menjelaskan bahwa sang penjaga tidak bisa dihancurkan karena ia adalah manifestasi dari sebuah konsep keseimbangan. Ia bisa ditipu atau dinegosiasikan dengan cara menciptakan sebuah gema palsu yang lebih kuat untuk dialihkan. Sementara itu, Lyra, di bawah bimbingan seorang pertapa tua, belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Ia belajar untuk tidak hanya mendengar gema, tetapi juga menyanyikannya kembali, menciptakan sebuah frekuensi yang mampu menenangkan atau bahkan mengacaukan energi di sekitarnya. Namun, kedamaian mereka tidak bertahan lama. Sang penjaga yang melacak jejak energi Lyra akhirnya menemukan Aethelgard. Ia tidak datang dengan kekerasan. Ia hanya berdiri di gerbang kota, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat tanaman di sekitarnya layu dan cahaya lentera meredup. Keseimbangan harus dipulihkan, gema suaranya terdengar di seluruh kota. Serahkan serpihan itu, para cendekiawan mencoba bernegosiasi, tetapi logika sang penjaga tidak bisa dibantah. Saat mereka menolak, sang penjaga mulai menyerap energi kehidupan dari hutan purba itu sendiri, membuat pohon-pohon raksasa yang menopang kota mulai mengerang dan retak. Di puncak keputusasaan, Arion menemukan sebuah ide gila dari teks yang ia baca. Kita tidak bisa melawannya, tapi kita bisa memberinya apa yang ia mau, tanpa harus menyerahkan Lyra, katanya pada Zahra. Rencananya adalah menggunakan pengetahuan Kalangit untuk menciptakan sebuah wadah gema buatan, sebuah artefak yang mampu meniru tanda energi Lyra dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Saat sang penjaga mulai merangsek masuk ke kota, Arion dan Zahra berpacu dengan waktu di sebuah bengkel kuno, merakit artefak itu. Di sisi lain, Lyra, dengan keberanian barunya, berdiri di alun-alun kota. Ia mulai menyanyikan sebuah lagu gema, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menciptakan sebuah frekuensi harmonis yang memperlambat gerakan sang penjaga dan menenangkan pohon-pohon yang sekarat. Untuk pertama kalinya,
ia menggunakan kutukannya sebagai perisai. Tepat saat sang penjaga berhasil menembus pertahanan Lyra dan hendak menggapainya, Arion datang dan melemparkan wadah gema yang baru selesai dibuat di antara mereka. Artefak itu bersinar terang, memancarkan energi gema yang 100 kali lebih kuat dari Lyra. Sang penjaga berhenti. Ia menoleh dari Lyra ke artefak itu, lalu kembali ke Lyra. Logikanya yang kaku sedang diproses. Anomali yang lebih besar terdeteksi, katanya. Prioritas dialihkan. Ia mengambil artefak itu dan tanpa sepatah kata pun melebur menjadi cahaya dan menghilang. Mengejar target barunya, Aethelgard selamat, Lyra. Namun, mereka semua tahu, mereka hanya membeli waktu. Mereka telah berhasil menipu sang penjaga, tetapi mereka juga telah melepaskan sebuah suar energi yang sangat kuat ke dunia. Cepat atau lambat, seseorang atau sesuatu yang lain akan datang untuk mengklaimnya. Perburuan dimulai. Dengan Lyra sebagai kompas spiritualnya, Arion dan Zahra melacak jejak wadah gema yang mereka ciptakan. Kekuatan Lyra kini menjadi pisau bermata dua. Semakin ia fokus pada artefak itu, semakin kuat pula gema dari jiwanya sendiri, menarik perhatian sang penjaga. Mereka tidak hanya memburu, tetapi juga diburu. Jejak itu membawa mereka ke kota pelabuhan yang ramai, Port Meridian, sebuah pusat perdagangan pasar gelap di mana artefak kuno diperjualbelikan seperti komoditas. Di sana, mereka menemukan kebenaran yang mengerikan. Wadah gema telah dicuri dari sang penjaga oleh sebuah organisasi bayangan yang dikenal sebagai kolektif senyap. Kelompok ini tidak tertarik pada sejarah atau keseimbangan. Mereka adalah pedagang senjata dan mereka melihat artefak itu sebagai potensi senjata energi tak terbatas. Dengan bantuan jaringan informasi Zahra, mereka melacak artefak itu ke sebuah kapal kargo milik kolektif yang akan segera berlayar. Malam itu, mereka menyusup ke dalam kapal. Namun, itu adalah sebuah perangkap. Mereka disambut oleh Kala, pemimpin kolektif senyap, seorang wanita dengan mata setajam baja dan senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Sang sejarawan, sang pelihat gurun, dan sang anomali, sapa Kala dengan tenang. Sementara pasukannya yang bersenjata lengkap mengepung mereka. Kami sudah menantikan kedatanganmu, Lyra. Artefak itu tidak lengkap tanpamu. Kau adalah kunci kontaknya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Arion dan Zahra bertarung mati-mission melawan pasukan elite Kala. Namun, di tengah kekacauan Lyra terpoyak saat seorang prajurit hendak menangkapnya. Sesuatu di dalam diri Lyra pecah. Ia tidak lagi menyanyikan gema yang harmonis. Sebuah gelombang sonik yang penuh dengan gema rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan meledak darinya, membuat semua orang di sekitarnya lumpuh. Memegangi kepala mereka kesakitan. Kekuatan itu mengejutkan semua orang, termasuk Lyra sendiri. Namun, lonjakan energi gema yang masif itu juga berfungsi sebagai suara raksasa. Di kejauhan, di atas lautan, sebuah cahaya biru yang familiar melesat mendekat dengan kecepatan mustahil. Sang penjaga datang. Sebuah kekacauan tiga arah pun terjadi. Pasukan kolektif menembaki sang penjaga, namun peluru mereka hanya menembus tubuh cahaya itu tanpa efek. Sang penjaga mengabaikan mereka semua, berjalan lurus menuju wadah gema yang kini aktif di pusat kapal. Kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka memilikinya, teriak Arion. Ia menyadari satu-satunya jalan keluar. Mereka harus menghancurkan artefak yang telah mereka ciptakan. Lyra, aku butuh pengalih perhatian. Beri aku waktu. Lyra mengatasi ketakutannya, menatap lurus ke arah sang penjaga. Ia mulai menyanyikan kembali jeritan gemanya. Kali ini dengan sengaja
menciptakan sebuah badai gema yang membingungkan indera sang penjaga, memaksanya untuk memperlambat gerakannya. Sementara itu, Arion dan Zahra berlari ke arah artefak itu. Menggunakan pengetahuan Kalangit, Arion mulai membalikkan proses penciptaan, mengubah artefak itu menjadi bom yang tidak stabil. Sudah hampir selesai, teriak Arion. Tapi kekuatan Lyra mulai melemah. Sang penjaga berhasil menembus badai gema dan mengulurkan tangannya ke arah artefak. Pada saat itu, Kala, yang melihat senjatanya akan hancur, membuat keputusan cepat, jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang boleh. Ia menembakkan sebuah roket ke arah artefak itu. Ledakan roket ditambah dengan energi yang tidak stabil dari proses penghancuran Arion, menciptakan sebuah reaksi berantai. Wadah gema meledak, bukan dengan api, tetapi dengan gelombang keheningan absolut yang menyebar ke segala arah. Semua gema, semua energi, semua kekuatan tersedot ke dalam satu titik sebelum akhirnya lenyap. Di tengah keheningan itu, sang penjaga membeku. Keseimbangan telah tercapai, bisiknya. Sebelum tubuhnya perlahan-lahan melebur menjadi debu dan tertiup angin. Arion, Lyra dan Zahra terlempar ke laut saat kapal kargo itu terbelah dua. Mereka selamat terapung di antara puing-puing. Lyra menyentuh pelipisnya. Gema-gema itu telah hilang. Kekuatannya telah lenyap bersama dengan hancurnya artefak. Ia kembali menjadi normal. Saga Tawarikh Cermin Jiwa telah benar-benar berakhir. Mereka telah menghadapi masa lalu, menerima kebenaran, dan membersihkan kekacauan yang mereka ciptakan. Tidak ada lagi artefak untuk diburu, tidak ada lagi entitas kuno yang mengejar. Yang tersisa hanyalah 3 orang yang telah melalui api dan menemukan kedamaian, bukan dalam kekuatan magis, tetapi dalam satu sama lain. Perjalanan mereka telah usai, dan kini mereka akhirnya bisa pulang.